Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Liverpool ya, game yang tertunda. Gue udah pernah bikin prediksi ini sebelumnya dan menurut gue sih gue harus bikin lagi ya gimana pun juga. Yaitu kan ya seminggu lalu atau seminggu 2 minggu lalu lah pas lagi ada game ini dibatalkan karena ada demo ya. Jadi gue bikin lagi, makanya bakal singkat aja, nggak terlalu mendetail atau gimana. Kalau dari segi squad team news yang berbeda adalah kemungkinan Martial bisa main, tapi gue rasa dia nggak bakal main ya, masih cadangan karena gimana pun juga dia cedera cukup lama dan perlu waktu lah ya untuk game sepenting Liverpool mungkin dia bisa masuk sebagai cadangan sebagai inilah pengganti lah ya, masuk sebagai pengganti, tapi untuk start sih menurut gue sih harusnya enggak ya si Martial. Selama Pogba Cavani fit, menurut gue sih dia nggak bakal main sebagai starter ya Martial. Untuk Liverpool cederanya tambah lagi ya, kalau nggak salah si Ozan Kabak ya, si Kabak yang defender yang baru dibeli ya, beli atau loan ya, gue nggak tahu deh, gue lupa. Kemungkinan besar loan, tapi itu cedera juga dia ya, jadi kemungkinan besar dia nggak main ya. Jadi dia ada krisis back juga nih, krisis back lagi Liverpool ya. Jadi cuman terlepas dari itu ya nggak masalah yang namanya Big Six kalau saling ketemu ya nggak masalah dia peringkat berapa sekarang ini atau dia gimana sekarang ini musimnya, tetap aja ini adalah pertarungan yang bergengsi dan apapun bisa terjadi ya. Apa bisa terjadi ya, kita aja bisa kalah lawan Arsenal ya. Arsenal adalah tim tim papan bawah sekarang ini kan ya, hampir papan bawah lah, papan papan tengah ke bawah lah, benar nggak? Jadi kita aja bisa kalah gitu. Namanya Big Six kalau saling ketemu itu beda karena gengsinya itu udah kayak juara gitu, kayak memperebutkan gelar. Jadi bakal bakal nggak ngaruh banget ya selama ini Liverpool nggak terlalu bagus, tetap aja kita bakal tetap ketemu Liverpool, one of the best ya, jelas one of the best di Inggris ya, tim intinya minimal gitu ya kalau semuanya fit. Dan Jota pun udah mulai main, menurut gue sih itu cukup berbahaya karena kalau Firmino lagi katro ya Jota bisa masuk gitu kan ya. Gue jujur udah jarang nonton Liverpool akhir-akhir ini. Gue nggak tahu apakah itu Firmino apa trio Firmansyah sama Jota dimainin bareng atau enggak ya, atau Firmino yang ganti Jota. Cuman kalau gue bilang sih tetap aja ini bukan game yang gampang ya untuk kita ya, apalagi kapten kita udah ada beritanya nih si Maguire kalau ya dia ya ibaratnya ankle ya, kena ankle ya kayak seleo gitulah ya, tapi untungnya nggak ada yang retak ataupun patah, jadi bersyukur aja lah. Cuman tetap aja ya, orang segede dia kena ankle itu minimal gue bilang 2 minggu baru bisa mulai latihan lagi, 2 minggu minimal loh, minimal 2 minggu ya. Jadi gue bilang sih berarti sampai akhir musim kemungkinan besar kita udah nggak lihat dia lagi, bahkan di final pun menurut gue sih jangan resikoin main dia. Cuman kita jadi lemah di belakangnya, terutama di bola atas ya. Kita bisa lihat Lindelof Bailey jelas nggak sekuat Maguire ya. Gue bilang sih Lindelof tinggi nggak ya orangnya. Kalah jauh lah, kalah bongsor lah masih Maguire ya. Jadi kita di situ aja sih yang cukup lemah. Nggak ada Maguire, sisanya full tim bisa main karena gimana pun juga kemarin kita apa namanya mengorbankan lah ya game melawan Leicester ya. Dan gue sih nggak, walaupun kita kalah ya kalian tahu ya, gue nggak kesel amat gitu, nggak marah atau gimana gitu. Menurut gue ya udah, lu turun tim B ya kan, tim B nya nggak bisa ngejalanin taktiknya Ole lagi, bener nggak bisa ngejalanin sistemnya Ole, mau ngomong apa ya kan, formasi acur-ancuran gitu kan. Pas lagi build up serangan nggak terarah gitu loh, bener nggak. Teles bisa di depan Rashford ya kan. Van de Beek bisa kemana-mana gitu kan. Jadi Matic juga bisa kemana-mana, cuma ninggalin Lindelof sama Bailey. Udah tahu sendiri Lindelof Bailey itu passing skill, sorry bukan Lindelof, sama Tuan CB sama Bailey, benar tahu sendiri passing skill yang mereka tuh kayak gimana. Jadi kemarin kalah menurut gue sih udah inilah, udah sewajarnya aja gitu ya. Bahkan kalau gue bilang yang lebih katro itu sebenarnya Leicester gitu, dia nggak banyak peluang mereka gitu loh, bener nggak. Ya tapi anyway lawan Liverpool, formasi yang gue pilih adalah 4-2-3-1, tetap udah pasti ya, sistem Ole adalah 4-2-3-1 bukan 3-4-3 atau 4-4-2 diamond lah bla bla bla, enggak lah. Walaupun dia mainin Pogba nggak pernah ada diamondan, selalu 4-2-3-1 ya. Jadi oke lah, Pogba nggak terlalu wide mainnya, tapi ya tetap aja fungsinya dia adalah winger kiri gitu loh ya, winger kiri yang lebih ke arah roam the tour kali ya. Jadi tetap 4-2-3-1, kiper gue taruh Henderson lagi ya, karena terlepas semua banyak apa pro konnya antara ada apa dengan De Gea gitu ya, apakah dia udah cadangan atau enggak ya, menurut gue sih Henderson udah pasti main lah kali ini. Henderson
Kiri Shaw balik lagi, Lindelof, Bailey udah pasti ya, dan juga karena Wan-Bissaka tim inti kita lah ya. McTominay, Fred udah pasti main lagi karena ini formasi sebenarnya gue lihat ini the bestnya Ole nih sekarang ini yang at least di mata Ole. Kalau gue sih tetap aja gue lebih milih Pogba main di holding midfield bareng McTominay ya. Jadi rasa bisa di kiri, di kanan si Greenwood. Menurut gue itu jauh lebih paten lah nyerangnya gitu loh ya. Tapi kelihatan Ole lebih suka formasi seperti ini dengan McTominay, Fred sebagai holding midfield ya, dua holding midfield. Jadi ini udah pasti begini, menurut gue sih dia bakal ngurunin tim seperti ini. Pogba di kiri, Fernandes tengah, Rashford kanan ya, dan Cavani striker. Gue nggak pilih Greenwood ya, jadi feeling gue sih Cavani yang diturunin nih. Gue juga kaget kenapa Greenwood kemarin diganti, padahal dia main nggak jelek-jelek amat ya. Oke lah, nggak sebagus dia biasanya, tapi kan dengan teman-teman yang kayak begitu, menurut gue sih dia lumayan gitu loh performanya gitu loh. Jadi ya gue kaget juga ada diganti, cuma feeling gue tetap lah Cavani yang main lah kali ini ya. Untuk masalah skor, prediksi skor gue sekali lagi ini semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi ya. Kalau secara logis ya, secara logika sih ini game kemungkinan besar seri ya, kemungkinan besar seri, tapi entah kenapa feeling gue ngatain kita bisa menang ya, terutama karena kita udah banyak yang istirahat. Feeling gue ini kita bisa menang ya, kita bisa menang, mungkin nggak gede ya, gue dan nggak clean sheet. Feeling gue ya lawan Liverpool untuk clean sheet sih nggak gampang, kecuali lo emang benar-benar ya defense-nya kuat lah kayak Chelsea ya. Jadi kalau gue bilang sih kita menang 2-1 sih harusnya bisa ya, 2-1, menang 1 gol lah, selisih 1 gol ya, 2-1 lah feeling gue prediksi skornya. Mau lihat dulu ya kita punya klasemen table gimana. Jelas dengan Leicester menang kemarin, Liverpool udah kemungkinan besar susah lolos champion ya. Mungkin dia kalau untuk Europa League masih bisa lah, karena bedanya cukup jauh ya, 57 sama 64 sama Chelsea ya, itu lumayan jauh. Dan gue nggak lihat Chelsea kalah sih. Chelsea nextnya lawan Leicester sama ketemu Arsenal ya. Arsenal lagi katro begini mah nggak mungkin bisa menang lah lawan Chelsea. Gue yakin banget 1000% udah pasti nggak bisa menang ya. 1000% Chelsea pasti menang. Chelsea bakal ketemu Leicester juga, dan gue nggak ngeliat Chelsea kalah lawan Leicester jujur aja sih. Ya bakal ketemu di FA sama bakal ketemu di ini ya. Jadi dari segi klasemen kita kalau ketemu Liverpool seandainya seri masih tetap kuat sih di atas sih, dan Leicester menurut gue bakal drop point lawan Chelsea. Jadi kalau dia drop point lawan Chelsea bakal 67. Jadi kita bedanya masih cukup jauh lah ya dengan nomor 3 kita gitu ya. Dan nextnya kita ketemu siapa ya? Ketemu Fulham sama Wolverhampton. Jadi kita harusnya sih nggak drop point di dua itu juga. Ya jadi lawan Liverpool itu yang terakhir yang susah lah benar, kayak kalau nggak ada yang ngelawak terakhir yang susah. Sisanya cuma lawan Fulham sama Wolverhampton. Jadi di atas kertas harusnya nomor 2 udah di tangan kita ya. Harusnya sekali lagi kalau nggak ada yang ngelawak. Tapi gue nggak tahu nih defense kita gimana nih tanpa Maguire. Ya ada Maguire kita sering kebobolan nih sundulan, bener nggak? Maksudnya corner lah atau free kick gitu lewat sundulan, apalagi nggak ada Maguire. Ya Maguire itu sering banget loh clearance corner, dia sering banget loh. Ya walaupun kita sering kebobolan tapi dia sering juga clearance corner. Ya nyundul keluar lah gitu cornernya. Jadi gue nggak tahu nih bakal gimana nih. Jadi kita harus lihat ya. Ya Bailey, Lindelof ya bakal terbukti lah ini partnership bisa jalan nggak. Sekali doang ya 2 kali lah berarti yang lihat mereka main. Tapi yang gue inget sih yang di ini Piala Kerbau ya, Bailey, Lindelof main bareng tuh cukup bagus. Tapi itu juga ketemunya Luton Town ya, ketemunya tim Sky Championship bener nggak. Jadi gue nggak bisa ngomong gitu mereka udah bagus banget atau enggak gitu ya. Tapi jelas Bailey gesit gitu aja sih, counter attack harusnya nggak masalah. Cuman Bailey gue liat suka salah positioning nih yang problem ya. Lu gesit kalau udah salah positioning ya susah juga, bener nggak. Jadi gitulah. Anyway, kalau ngelihat dari table ini nomor 2 di atas kertas harusnya udah di tangan kita ya, karena gimana pun juga feeling gue Leicester bakal drop point ketemu Chelsea nanti ya. Ketemunya kapan ya? Coba kita cek dulu deh bentar ya. Leicester ketemu Chelsea 19 Mei, minggu depan. Ini feeling gue sih ketemu Tottenham lagi ini. Ntar gue naikin dulu bentar ya. Kok salah pencet gue. Bentar. Mana nih? Leicester bakal ketemu Chelsea sama Tottenham. Ya, ini bisa jadi dia drop point jujur aja. Jadi Leicester nggak mengganggu kita lah kalau gue bilang untuk nomor 2 ya, nggak mengganggu kita. Yang kita khawatirkan kan Chelsea nih, 64 sama 70 bedanya kan, berarti beda 6 poin, beda 2 kali menang, benar nggak?
Dan Chelsea juga ketemunya nggak susah. Ketemu Arsenal gue yakin banget 100% pasti menang. Ketemu Leicester sama Aston Villa, dan ini gue bilang sih mereka nggak drop point lah, harusnya nggak drop point, mungkin seri mungkin, tapi kalah sih gue nggak melihat ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngumpulin, coba kalau kita ngumpulin 3 poin aja ya, mau seri 3 kali atau sekali menang lagi aja, kita udah aman di 2. Jadi secara teori di atas kertas nomor 2 udah aman di kita ya. Jadi kita lihat aja gimana perkembangannya, kita enjoy aja ya. Besok mainnya si MU lawan Liverpool ya, Kamis malam ya, jam 2. Berarti sorry, Jumat pagi jam 2 pagi ya, itu mainnya ya. Oke, kalau gue nonton di Mola TV, gue nggak tahu disiarin atau nggak di Net TV ya. Oke, sekian video dari gua. Cepet aja karena udah pernah sempat bikin ininya, prediksinya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.